Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Di sanalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala diagungkan. Di sana kumandang azan diperdengarkan, menyeru setiap insan yang beriman untuk segera memenuhi seruan Allah, mengesahkan Allah dengan mendirikan sholat di dalamnya. Masjid adalah simbol ketauhidan, sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 18. Dalam Islam, masjid memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ia adalah tempat bersatunya jiwa-jiwa kaum mukminin dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai wadah untuk berkumpul, saling mempererat tali persaudaraan dan informasi. Di dalam masjid pula dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya. Dari masjid beliau muncul generasi umat Islam pertama yang menebarkan cahaya ke seluruh penjuru bumi. Karena itu, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah bisa dikatakan sebagai universitas Islam pertama, dengan guru besarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebagai mahasiswanya. Masjid adalah syiar Islam yang besar dan mempunyai peran yang sangat strategis demi tercapainya kemuliaan Islam. Karena sedemikian besar kedudukan masjid, maka ada beberapa adab sopan santun yang ditentukan oleh agama ketika seorang berada di dalamnya. Siapa saja yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pertanda ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Semua dari kita pasti pernah berangkat ke masjid. Dan subhanallah, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa panduannya kepada kita ketika kita hendak berangkat ke masjid. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengelola niat bahwa kedatangan kita ke masjid memang untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk tujuan dunia ataupun yang lainnya. Tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika kita berangkat ke masjid, maka hendaknya gunakan pakaian yang paling baik yang kita miliki, ya. Jadi jangan sembarangan ketika ke masjid. Kadang-kadang kita melihat orang ala kadarnya, ya, pakai kaos, pakai celana yang mungkin ala kadar. Padahal ketika dia bertemu dengan seseorang, dia pakai pakaian yang begitu rapi. Kita berangkat ke masjid bukan siapa-siapa yang kita hadap. Ya, kita menghadapkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghadap kepada Allah, maka gunakan pakaian yang terbaik. Yang kedua, jangan lupa begitu keluar rumah kita membaca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lalu di dalam hadis sahih juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadis muttafaqun alaih, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya, menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita doa ketika kita menuju ke masjid. Bahkan dari rumah sampai ke masjid, sebelum sampai di masjid kita baca terus doa itu. Allahumma ja'al fi qalbi nurah, wa fi lisani nurah, wa ja'al fi sam'i nurah, wa fi basari nurah, wa ja'al khalfi nurah, wa amami nurah, wa fawqi nurah, wa tahti nurah, Allahumma ja'alni nurah. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ini cahaya, lisanku cahaya, mataku cahaya, pendengaranku cahaya, sebelah kanan kiriku cahaya, belakang depanku cahaya, atas bawahku cahaya. Jadikan aku cahaya. Terus sambil berjalan, doa yang dibaca adalah doa itu. Itu yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, bagaimana doa ini memotivasi kita agar kita ini bisa menjadi cahaya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Berikutnya, yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kita berjalan menuju masjid.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan kepada kita ketika kita berjalan hendaknya berjalan dengan tumak ninah, tidak terburu-buru, ya. Karena ini pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beberapa sahabat Rasul ya sampai di berjalan terburu-buru dan sampai di masjid terengah-engah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang sholat. Selesai sholat maka Rasul bertanya, Masya'nukum, apa yang membuat kalian itu ribut seperti ini? Maka sahabat menjawab, kami tadi terburu-buru wahai Rasul sehingga mungkin sampai di sini terengah-engah. Rasul mengatakan, la taf'alu hakadha, jangan kamu perbuat yang perbuatan seperti ini ya. Kamu santai saja, tumak ninah saja. Wa ma adraktum, apa yang kamu dapati dari imam, maka itu yang kamu dapatkan. Dan apa-apa yang wa ma fatakum fa'atimu, apa-apa yang luput dari imam, ya kamu sempurnakan. Jadi kita diminta oleh Rasul ketika berangkat ke masjid, kita tumak ninah, pelan-pelan saja. Ya, artinya pelan-pelan, bukan pelan-pelan sekali, biasa tumak ninah. Kalau sudah terdengar suara qomat, biarkan saja. Terdengar suara amin dari jamaah, biarkan saja. Kalau memang ingin lebih awal datangnya, persiapkan lebih awal. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang menghalangi sehingga kita berangkat ke masjid sudah qomat, bawa diri supaya tetap tumak ninah. Sampai di sana kita lihat imam sudah di rakaat keberapa. Kita dapati rakaat kedua, ikuti imam. Rakaat ketiga, ikuti imam. Bahkan ketika di rakaat terakhir pun ikuti imam. Tinggal apa? Apa-apa yang hilang dari kita atau luput dari kita, kita sempurnakan setelah imam memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Secara bahasa, masjid adalah tempat bersujud, sedang secara istilah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid merupakan tempat kita berdoa serta mengumandangkan puji syukur kepadanya. Masjid juga berfungsi sebagai tempat merajut persaudaraan sejati di antara sesama muslim dengan semangat saling mengasihi, saling mengayomi, dan saling melengkapi. Dalam konteks sejarah dakwah, masjid adalah tempat pertama yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW untuk menunjang aktivitas dakwahnya. Ada beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah. Pertama, fungsi religi. Ditegakkannya sholat 5 waktu di dalam masjid merupakan fungsi religi yang utama. Di sana kita bersujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebagai fungsi pendidikan. Rasulullah selalu mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kepada para sahabat di dalam masjid. Seluruh ajaran Islam disampaikan, termasuk turunnya wahyu Al-Quran. Ketiga, fungsi sosial. Dahulu Masjid Nabawi menjadi tempat pemersatu antara orang muhajirin dan ansor. Mereka yang sebelumnya tak saling mengenal dengan cepat dapat saling mengakrabkan diri satu sama lain. Sebab mereka telah dibiasakan oleh Rasulullah untuk selalu menunaikan ibadah sholat fardu secara berjamaah di masjid, minimal 5 kali dalam sehari. Rasa persaudaraan dan persatuan mereka makin menguat dalam barisan shaf yang lurus dan rapat, ruku dan sujud secara bersamaan, khusyuk mengikuti tiap gerakan sholat Rasulullah SAW yang menjadi imam mereka. Terakhir, pada masa Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai pusat kaum muslimin melakukan studi atas segala hal yang terjadi di masyarakat. Jikalau ada satu jamaah saja yang sakit, maka jamaah yang lain akan segera mengetahui keadaannya. Dari masjid ini pula, seluruh jamaah yang tidak mampu didata, kemudian dibantu dan diberdayakan secara ekonomi. Maka tidak heran jika pada masa itu muncul para dermawan seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lainnya. Mereka menginfakkan sebagian besar harta mereka untuk membantu fakir miskin.
Namun apa yang terjadi dengan masjid belakangan ini? Masihkah masjid memiliki fungsi sebagaimana masa Rasulullah? Masihkah masjid dijadikan sebagai pusat syiar Islam, mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang di antara semua umat manusia? Banyak masjid kini tak ubahnya seperti kuburan, dilupakan oleh umat Islam, serta seringkali baru diingat ketika seseorang hendak buang air dalam perjalanan. Masjid baru diramaikan ketika saat sholat Jumat atau saat ada akad pernikahan. Maksimal hanya ramai sepanjang bulan Ramadan. Ada pula masjid yang seolah telah beralih fungsi sebagai ajang wisata belaka, bahkan hingga dikomersialkan. Didatangi banyak orang hanya karena indah dan megahnya arsitektur bangunan, ornamen-ornamen yang menghiasi dinding-dindingnya yang serba mewah, hingga kubah-kubah masjid yang berbahan emas. Bahkan lebih tegas lagi Rasulullah SAW jelaskan bahwa membangun masjid dengan tujuan bermegah-megahan demi memperindah bangunannya merupakan salah satu tanda dari dekatnya kedatangan hari kiamat. Sebagaimana sabda beliau, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba di dalam memperindah masjid. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Seringkali seseorang meremehkan sesuatu hal sebab ia tidak tahu seberapa bernilainya hal itu bagi dirinya. Mungkin ini pula yang menyebabkan sepinya masjid-masjid dari jamaah sholat. Sebab banyak kaum muslimin yang tidak tahu akan besarnya manfaat yang akan mereka peroleh manakala mereka istiqamah menegakkan sholat fardu berjamaah di masjid. Untuk menggambarkan akan besarnya manfaat yang akan diperoleh seorang muslim baik di dunia terlebih kelak di akhirat, Rasulullah SAW sampai bersabda demikian: sekiranya manusia tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Betapa beruntung orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Tiap kali azan berkumandang, ia langsung bergegas pergi ke masjid. Tak peduli sesibuk apapun ia. Bahkan karena tak ingin ketinggalan pahala menjadi muazin, ia pun akan terlebih dahulu tiba di masjid beberapa saat sebelum masuk waktu sholat untuk dapat mengumandangkan seruan Allah itu. Subhanallah. Mungkin seringkali kita memandang rendah marbot atau petugas kebersihan di masjid, menganggap mereka sebagai orang tak berpendidikan, tak memiliki pekerjaan, sehingga terpaksa menjadi marbot di masjid. Membersihkan toilet masjid, membersihkan saluran pembuangan air yang mampet, dan berbagai aktivitas bersih-bersih lainnya. Padahal boleh jadi marbot-marbot itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan kita. Sebab hampir setiap saat mereka berkhidmat kepada Allah untuk kebersihan dan kerapihan masjid. Boleh jadi mereka akan termasuk ke dalam 7 golongan manusia yang kelak di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Hari di mana matahari berada hanya 1 mil di atas kepala. Saat itu ada manusia yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Na'udzubillah. Satu di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan itu ialah pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-nya, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah."
Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan, memakmurkan masjid juga merupakan amal kebaikan para penghuni surga. Barang siapa yang pergi atau berangkat ke masjid, maka Allah akan mempersiapkan untuknya hidangan di dalam surga setiap kali dia pergi atau berangkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Setelah kita tiba di masjid, ada beberapa hal yang disunahkan oleh Rasul. Yang pertama, kita ketika masuk masjid gunakan kaki kanan terlebih dahulu untuk masuk masjid, ya. Kaki kanan masuk. Setelah itu kita baca doanya, ya. Sambil masuk sambil membaca doa. Apa doanya yang disunahkan oleh Rasul? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Ketika kita masuk ke dalam masjid, Rasul SAW memberikan tuntunannya, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau di antara kalian itu ada yang masuk ke dalam masjid, falyarka' rak'atain, maka hendaknya dia salat 2 rakaat qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Ini yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Jadi jangan ketika kita masuk masjid itu langsung duduk, jangan, ya, tapi salat dulu 2 rakaat. Kalau seandainya tidak bertepatan dengan salat wajib, maka kita salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau seandainya kita masuk masjid di antara azan dan iqamah, maka kita melaksanakan salat qobliyah, itu sudah bahagian daripada tahiyatul masjid. Dan seandainya kita masuk sudah ada salat jamaah, maka segera kita ikut salat jamaah, dan itu pun merupakan bahagian daripada tahiyatul masjid. Seringkali kita kurang memperhatikan makanan apa saja yang kita telah konsumsi menjelang sholat. Tanpa kita sadari, makanan yang kita makan ternyata berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat kita, bahkan orang lain. Makanan-makanan yang memiliki aroma yang menyengat, misalnya seperti sayur jengkol, petai, bawang mentah, dan berbagai makanan beraroma menyengat lainnya. Sebab itu, Rasulullah SAW melarang kita memakan makanan yang beraroma menyengat manakala kita hendak menunaikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan dari tanaman ini, sejenis bawang dan semisalnya, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau tersebut, sebagaimana manusia. Hadis riwayat Muslim. Namun, bila kita telah terlanjur mengkonsumsi bawang merah atau bawang putih menjelang datang waktu sholat, alangkah baiknya jika kita berupaya menghilangkan bau mulut tersebut, baik dengan cara sikat gigi, bersiwak, maupun berkumur-kumur menggunakan cairan tertentu yang halal dan dapat menghilangkan bau mulut. Di saat kita berada di dalam masjid, maka hendaknya kita memperhatikan adab yang dituntunkan di dalam Islam. Di dalam masjid itu tempatnya ibadah. Bahkan Rasul SAW mengatakan, orang ketika masuk ke dalam masjid dia sholat, setelah selesai sholat dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka kegiatan zikir dan doanya itu dihitung pahala sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, selama dia belum melakukan hal-hal di luar ibadah. Jadi ketika kita masuk masjid memang betul-betul persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Karena waktu ini betul-betul waktu yang baik, maka pergunakan untuk ibadah. Di dalam masjid kita juga diminta untuk mengagungkan masjid, karena ini rumah Allah. Jangan melakukan hal-hal yang tercela. Kita tidak boleh sembarangan buang sampah. Di luar saja buang sampah berdosa, apalagi buang sampah mengotori masjid, Masya Allah, dosanya berlipat ganda. Kita tidak boleh buang kotoran, ya. Kita tidak boleh meludah. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mungkin itu dimakruhkan di dalam agama. Hati-hati. Hal yang dimakruhkan di dalam agama ketika dilakukan di masjid maka menjadi haram hukumnya. Tidak boleh menggibah, ya, tidak boleh ngomongin orang. Full ketika kita ada di masjid, fungsikan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga ketika di dalam masjid mungkin kan kita akan bersentuhan dengan beberapa orang, ya, ada orang lewat, ada orang apa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang sholat. Nah,
Di saat sholat itu ternyata mungkin orang itu tidak tahu kalau kita sholat, ya. Dia ada yang lewat di depan kita di saat kita sholat, berikan isyarat, ya, untuk menghalangi dia supaya dia tidak melewati tempat batas sholat kita. Dan ini juga pelajaran buat kita. Di saat kita di masjid, lihat kanan kiri kita, jangan sekali-kali melewati depan orang yang sedang sholat, karena itu termasuk bahagian kehormatan dia. Begitu kita lewat, Masya Allah, dosanya luar biasa, ya. Ada juga sunnah-sunnah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Di dalam masjid, hendaknya kita tidak boleh bersuara yang mengganggu orang lain dalam ibadahnya. Misalkan di sebelah kita ada orang sholat nih, kita tidak boleh ngobrol dengan suara keras di sini. Ya, ketika kita ngobrol dengan suara keras mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu orang yang sedang baca Quran, maka itu sebuah kesalahan yang kita lakukan. Ini tidak diperkenankan. Handphone, ketika kita masuk ke dalam masjid, matikan handphone kita. Jangan sampai suara handphone kita itu mengganggu. Bayangkan, di saat kita sholat, handphone kita berbunyi, ringtone-nya mengganggu semua yang sholat. Masya Allah, ketika semua orang yang sholat itu terganggu sholatnya karena handphone kita, maka kita menanggung kesalahannya. Jadi bukan hal yang sembrono, perhatikan betul. Ada larangan lain yang tidak banyak diketahui oleh orang saat mereka tengah berada di dalam masjid. Saat kita tengah mendengarkan khutbah Jumat atau saat kita tengah berzikir seusai sholat berjamaah, tanpa kita sadari, kita sering duduk dengan posisi tangan kiri bersender ke belakang. Sekilas, mungkin kita menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak tercela. Namun ternyata, duduk dengan posisi seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya. Syirid bin Suwaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah melintas di hadapanku, sedang aku duduk seperti ini, yaitu bersandar pada tangan kiriku yang aku letakkan di belakang. Lalu baginda Nabi bersabda, adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Hadis sahih riwayat Abu Daud. Para ulama menjelaskan bahwa duduk dengan bersandar pada tangan kiri disifatkan dengan duduk orang yang dimurkai Allah. Adapun meletakkan kedua tangan di belakang badan lalu bersandar pada keduanya, maka tidak mengapa. Juga ketika tangan kanan yang jadi sandaran, maka tidak mengapa. Yang dikatakan duduk dimurkai, sebagaimana disifati Rasulullah SAW dalam hadis tadi, adalah duduk dengan menjadikan tangan kiri di belakang badan, dan tangan kiri tadi diletakkan di lantai dan jadi sandaran. Inilah duduk yang dimurkai, sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan. Hal lain yang juga harus kita waspadai saat berada di dalam masjid adalah tidak melakukan transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang jual beli di dalam masjid, maka katakanlah padanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hikmah dari pelarangan ini tentu agar fungsi masjid tidak berubah menjadi pasar atau tempat jual beli, sehingga jatuhlah kehormatan masjid dengan sebab itu. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, demikianlah khazanah hari ini. Semoga tayangan khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, Anta Maulana.